Ubah hidup dan tim Anda dari sibuk menjadi produktif. Karya Charles Duhigg. Bab 1. Motivasi. Menggagas kembali kamp pelatihan, pemberontakan Panti Ureda, dan lokus kontrol. Perjalanan itu dimaksudkan sebagai suatu perayaan tur selama 29 hari di Amerika Selatan yang akan membawa Robert, yang baru saja berulang tahun ke-60, dan istrinya, Viola, pertama-tama ke Brasil, lalu melintasi pegunungan Andes menuju Bolivia dan Peru. Rencana perjalanan mereka mencakup kunjungan ke reruntuhan bangsa Inka, pelayaran dengan perahu di Danau Titicaca, singgah di pasar kerajinan tangan, dan pengamatan burung. Relaksasi semacam itu, canda Robert dengan teman-temannya sebelum berangkat, tampaknya tak aman. Dia sudah mengantisipasi jumlah uang yang harus dia habiskan untuk menelpon sekretarisnya. Selama setengah abad sebelumnya, Robert Philippe telah membangun satu SPBU kecil menjadi kekaisaran suku cadang mobil di pedesaan Louisiana dan menjadikan dirinya sendiri konglomerat kawasan Bayou melalui kerja keras, karisma, dan perjuangan. Selain bisnis suku cadang mobil, dia juga memiliki perusahaan zat kimia, pemasok kertas, sejumlah tanah, dan firma lahan hiasan. Sekarang, inilah dia memasuki dasawarsa ke-7 hidupnya, dan istrinya berhasil meyakinkannya untuk menghabiskan sebelum di jumlah negara di mana, menurut dugaannya, akan sangat sulit menemukan TV yang memutar pertandingan LSU lawan Ole Miss. Robert sering berkata bahwa tidak ada jalan berlumpur atau gang kecil di sepanjang pesisir Teluk Meksiko yang belum pernah disusurinya dengan mobil, setidaknya sekali dalam upayanya menggenjot bisnis. Seiring berkembangnya Philippe Incorporated, Robert pun menjadi terkenal karena menarik para pebisnis kota besar dari New Orleans dan Atlanta ke bar-bar kumuh dan melarang mereka pergi sebelum melahap seluruh daging yang menempel di iga bakar dan meneguk habis isi botol. Kemudian, pagi berikutnya, sewaktu semua orang sedang sakit kepala hebat akibat mabuk, Robert bakal meyakinkan mereka untuk menandatangani kesepakatan bernilai jutaan dolar. Bartender selalu tahu untuk mengisi gelas Robert dengan minuman bersoda seraya menghidangkan koktail kepada para pebisnis besar. Robert sudah bertahun-tahun tidak minum alkohol. Dia adalah anggota Knights of Columbus dan Kamar Dagang. Mantan Presiden Louisiana Association of Wholesalers dan Greater Baton Rouge Commission, chairman bank lokal, dan penyumbang setia kepada partai politik manapun yang tampak lebih mungkin akan meluluskan permintaan izin bisnis hari itu. Anda takkan pernah menjumpai laki-laki lain yang lebih mencintai kerja daripada dia. Putrinya, Roxanne, memberitahu saya. Robert dan Viola telah menanti-nanti lawatan ke Amerika Selatan. Namun, ketika mereka turun dari pesawat di LA Paz, separuh jalan dalam tur sebulan itu, Robert mulai bertindak aneh. Dia terseok-seok melintas bandara dan harus duduk untuk menenangkan nafasnya di tempat pengambilan bagasi. Ketika sekelompok anak mendekatinya untuk meminta-minta, Robert melempar uang kecil ke kaki mereka dan tertawa. Dalam bis menuju hotel, Robert mulai mengoceh keras dan tak karuan mengenai berbagai negara yang pernah dia kunjungi dan daya tarik perempuan yang hidup di sana. Mungkin itu akibat ketinggian. Terletak di ketinggian 3.650 meter di atas permukaan laut, La Paz adalah salah satu kota tertinggi di dunia. Begitu mereka selesai membongkar bawaan, Viola mendesak Robert untuk tidur. Robert tidak mau dan ingin pergi keluar. Selama sejam berikutnya,
Dia melintasi kota membeli pernak-pernik dan marah-marah setiap kali penduduk setempat tidak mengerti bahasa Inggris. Robert akhirnya setuju untuk pulang ke hotel dan jatuh terlelap. Namun, malamnya berulang kali bangun untuk muntah. Pagi berikutnya, dia bilang dia merasa lemas, namun marah ketika Viola menganjurkannya untuk beristirahat. Dia menghabiskan hari ketiga di tempat tidur. Pada hari keempat, Viola memutuskan bahwa semua itu sudah cukup dan mengakhiri liburan mereka. Sekembalinya di Louisiana, Robert tampak membaik. Disorientasinya memudar dan dia tak lagi mengatakan hal aneh. Tapi istri dan anak-anaknya tetap khawatir. Robert malas bergerak dan menolak meninggalkan rumah kecuali dipaksa. Viola mengira dia akan bergegas ke kantor sewaktu mereka pulang, namun setelah 4 hari, dia bahkan tidak menghubungi sekretarisnya. Ketika Viola mengingatkannya bahwa musim berburu kijang sudah dekat dan dia harus mengambil izin, Robert berkata, dia pikir dia tidak akan ikut berburu tahun ini. Viola pun menelpon dokter. Tak lama, mereka berkendara ke klinik Ochsner di New Orleans. Kepala bagian neurologi, Dr. Richard Straub, menjalankan serangkaian uji kepada Robert. Tanda-tanda vitalnya normal. Tidak ada yang aneh dengan darahnya. Tidak ada indikasi infeksi, diabetes, serangan jantung, atau stroke. Robert bisa memahami isi surat kabar hari itu dan bisa mengingat masa kanak-kanaknya dengan jelas. Dia bisa menafsirkan cerita pendek. Skala kecerdasan dewasa Wechsler televisi menunjukkan IQ normal. Bisakah Bapak menjelaskan bisnis Bapak kepada saya? Pinta Dr. Straub. Robert menjelaskan bagaimana perusahaannya terorganisasi dan menjabarkan perincian sejumlah kontrak yang baru didapat perusahaannya. Istri Bapak bilang Bapak berperilaku berbeda, kata Dr. Straub. Ya, jawab Robert. Saya tampaknya tidak segesit biasanya. Seperti hal itu tidak mengganggunya. Belakangan, Dr. Straub bertutur kepada saya. Dia memberitahu saya mengenai perubahan kepribadian itu secara datar saja, seolah-olah menggambarkan cuaca. Selain apati mendadak, Dr. Straub tidak bisa menemukan bukti sakit ataupun cedera. Dia menyarankan Viola menunggu beberapa minggu untuk melihat apakah kondisi Robert membaik. Tapi, sewaktu mereka kembali ke klinik itu sebulan kemudian, tidak ada perubahan. Robert tidak berminat berjumpa kawan-kawan lama, kata istrinya. Dia tidak lagi membaca. Tadinya, kata Viola, menonton TV bersama Robert sangat mengesalkan, karena Robert akan menggonta-ganti saluran TV, mencari acara yang lebih menarik. Sekarang, Robert hanya bengong menatap layar, tidak menunjukkan perasaan apa-apa terhadap apa yang sedang ditayangkan. Viola akhirnya berhasil meyakinkan Robert untuk datang ke kantor, namun menurut sekretarisnya, Robert hanya menatap nanar selama berjam-jam di mejanya. Apakah Bapak tidak bahagia atau depresi? Dr. Straub bertanya. Tidak, jawab Robert. Saya merasa baik. Bisakah Bapak ceritakan kepada saya bagaimana Bapak menghabiskan hari kemarin? Robert menjabarkan 1 hari penuh menonton televisi. Tahukah Pak, istri Bapak memberitahu saya bahwa pegawai Bapak khawatir karena mereka jarang melihat Bapak di kantor. Ucap Dr. Straub. Rasanya saya lebih berminat dengan hal-hal lain sekarang. Balas Robert. Apa misalnya? Oh, tak tahulah. Tukas Robert, yang kemudian diam dan menatap kosong ke dinding. Dr. Straub meresepkan berbagai pengobatan, obat-obatan untuk melawan ketidakseimbangan hormon dan gangguan perhatian. Namun tampaknya tidak ada yang berpengaruh. Orang-orang yang menderita depresi akan mengatakan bahwa mereka tidak bahagia dan menjabarkan pikiran-pikiran putus asa. Tapi,
Robert mengatakan dia puas dengan kehidupannya. Dia mengakui perubahan kepribadiannya itu aneh, namun tidak mengganggunya. Dr. Strop meminta Robert menjalani MRI yang memungkinkan sang dokter mengumpulkan citra-citra dari dalam tengkorak Robert. Jauh di dalam tengkoraknya, di dekat pusat kepala Robert, dia melihat bayangan kecil, bukti bahwa sejumlah pembuluh darah yang pecah telah menyebabkan secuil darah pengumpulan untuk sementara di dalam bagian otak Robert yang dikenal sebagai striatum. Cedera semacam itu dalam kasus-kasus yang langka dapat menyebabkan kerusakan otak atau suasana hati naik turun. Namun, selain kelusuan, tidak ada sesuatu pun pada perilaku Robert yang mengindikasikan bahwa dia menderita kelainan saraf. Setahun kemudian, Dr. Strop mengirimkan artikel ke Archives of Neurology. Perubahan perilaku dicirikan oleh apati dan ketiadaan motivasi. Dia berhenti menekuni hobi dan gagal mengambil keputusan yang pas dalam bekerja. Dia tahu tindakan apa yang diperlukan dalam bisnisnya. Namun, dia menunda-nunda dan mengabaikan rincian. Tidak terjadi depresi. Penyebab kepasifannya, terka Dr. Strop adalah kerusakan kecil di otaknya, yang barangkali dipicu oleh ketinggian di Bolivia. Tapi, itu pun belum pasti. Barangkali saja, perdarahan itu tidak ada hubungannya dan kunjungannya ke tempat tinggi itu tidak berdampak fisiologis. Itu kasus yang menarik, namun pada akhirnya tidak bisa disimpulkan, pungkas Dr. Strop. Selama 2 dasawarsa berikutnya, sejumlah penelitian lain muncul dalam jurnal-jurnal kedokteran. Ada seorang profesor berusia 60 tahun yang mengalami penurunan minat secara cepat. Tadinya, dia ahli di bidangnya dan memiliki etos kerja keras. Kemudian, suatu hari dia berhenti begitu saja. Saya tak lagi memiliki semangat, energi, tuturnya kepada dokternya. Saya tidak punya tenaga. Saya harus memaksa diri untuk bangun pagi. Ada seorang perempuan berusia 19 tahun yang sempat pingsan akibat kebocoran karbon dioksida. Dan kemudian tampaknya kehilangan motivasi untuk melakukan tugas-tugas paling sederhana sekalipun. Dia akan duduk dengan satu posisi sepanjang hari, kecuali kalau dipaksa bergerak. Ayahnya menjadi tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan sang putri sendirian, seperti yang ditulis oleh seorang ahli neurologi ketika sang putri ditemukan oleh orang tuanya dengan kulit terbakar berat di pantai, di tempat yang tepat sama di mana dia membaringkan diri beberapa jam sebelumnya, di bawah payung. Inersi dahsyat mencegahnya berganti posisi mengikuti perpindahan bayangan payung akibat pergerakan matahari. Ada seorang pensiunan polisi yang mulai bangun telat pada pagi hari. Tidak mau mandi kecuali didesak, namun menurut kalau diminta oleh istrinya. Kemudian, dia akan duduk di kursi berlenggangnya dan tidak akan pindah dari situ. Ada laki-laki setengah baya yang tersengat lebah dan tak lama kemudian kehilangan semua gairah untuk berinteraksi dengan istri, anak-anak, dan rekan-rekan kerjanya. Pada akhir 1980-an, seorang ahli neurologi Prancis di Marseille bernama Michel Habib mendengar mengenai beberapa kasus itu, tergelitik dan mulai membongkar arsip dan jurnal untuk menemukan kisah-kisah serupa. Penelitian yang dia temukan jarang ada, namun konsisten. Seorang kerabat akan membawa seorang pasien untuk diperiksa, mengeluhkan soal perubahan mendadak dalam hal perilaku dan kepasifan. Dokter tak akan menemukan sesuatu pun yang salah secara medis. Pasien memperoleh skor normal bila menjalani uji gangguan mental. Mereka memiliki IQ sedang sampai tinggi dan tampaknya sehat secara fisik. Tidak ada yang merasa depresi atau mengeluhkan soal apati mereka.
Habib mulai menghubungi dokter-dokter yang menangani pasien itu dan meminta mereka mengumpulkan pindaian MRI. Dia kemudian menemukan satu lagi kesamaan. Semua individu yang apatis itu mengalami pecahnya pembuluhan darah kecil di striatum, tempat yang sama di mana ada bayangan kecil dalam tengkorak Robert. Striatum berperan sebagai semacam pusat pengiriman bagi otak, meneruskan perintah dari daerah-daerah seperti korteks prefrontal, tempat pengambilan keputusan, ke bagian sistem saraf kita yang lebih tua, ganglion basal, tempat terpicunya pergerakan dan emosi. Ahli neurologi percaya striatum membantu menerjemahkan keputusan otak menjadi tindakan dan berperan penting dalam mengatur suasana hati kita. Kerusakan pembuluh kecil di striatum para pasien yang apatis kecil saja terlalu kecil, kata sejumlah rekan Habib, untuk menjadi penyebab perubahan perilaku itu. Tapi, selain kebocoran kecil itu, Habib tidak bisa menemukan hal lain apapun yang bisa menjelaskan mengapa motivasi para pasien itu menghilang. Para ahli neurologi sudah sejak lama tertarik kepada cedera striatum karena striatum terlibat dalam penyakit Parkinson. Namun, apabila Parkinson kerap menyebabkan tremor, hilangnya kendala fisik, dan depresi, pasien-pasien yang dipelajari Habib tampaknya hanya kehilangan gairah. Penderita Parkinson kesulitan memulai gerakan, kata Habib kepada saya. Namun, pasien apatis tidak bermasalah dengan gerakan. Hanya saja mereka tidak bergairah untuk bergerak. Perempuan 19 tahun yang tidak bisa ditinggalkan sendirian di pantai, misalnya bisa membereskan kamar, mencuci piring, melipat cucian, dan mengikuti resep ketika diperintahkan oleh ibunya. Tapi, bila dia tidak diminta untuk membantu, dia tidak bergerak seharian. Ketika ibunya menanyakan apa yang dia inginkan untuk makan malam, perempuan itu menjawab dia tak punya pilihan. Sewaktu diperiksa oleh dokter, tulis Habib, si profesor apatis berusia 60 tahun akan tetap tidak bergerak dan tidak berbicara untuk waktu lama. Duduk di depan pemeriksa, menanti pertanyaan pertama. Ketika diminta menjabarkan pekerjaannya, dia bisa membahas gagasan rumit dan mengutip makalah berdasarkan ingatan. Lalu dia akan kembali terdiam sampai pertanyaan lain diajukan. Tidak satu pun pasien yang Habib pelajari menunjukkan tanggapan terhadap pengobatan, dan tak satu pun yang tampaknya membaik setelah menjalani konseling. Pasien menunjukkan ketidakpedulian yang kurang lebih total terhadap peristiwa kehidupan yang normalnya memicu tanggapan emosional, positif ataupun negatif, tulisan Habib. Seolah-olah bagian otak mereka di mana motivasi bersemayam, di mana elan vital berada, telah menghilang sepenuhnya, kata Habib kepada saya. Tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran positif, tidak ada pikiran sama sekali. Mereka bukannya menjadi bodoh atau tidak menyadari dunia ini. Kepribadian lama mereka masih ada di dalam, namun sama sekali tidak ada dorongan ataupun momentum. Motivasi mereka sepenuhnya hilang. Ruang tempat percobaan itu dilakukan di University of Pittsburgh, bercat kuning ceria dan berisi mesin fMRI, monitor komputer, dan seorang peneliti yang tersenyum dan tampak kelewat muda untuk memegang gelar PhD. Semua peserta dalam penelitian dipersilahkan masuk ke dalam ruangan itu, diminta melepaskan perhiasan dan mengeluarkan logam apapun dari kantong mereka. Lantas, diinstruksikan untuk berbaring di atas meja plastik yang meluncur ke dalam fMRI. Begitu berbaring, peserta bisa melihat layar komputer. Peneliti menjelaskan bahwa suatu angka di antara 1 dan 9 akan muncul di layar tersebut. Sebelum angka itu muncul, peserta harus menebak
Apakah angka tersebut akan lebih besar atau lebih kecil daripada 5 dengan menekan sejumlah tombol? Akan ada beberapa ronde tebak-menebak, kata sang peneliti. Tidak ada keterampilan khusus yang terlibat dalam permainan itu. Dia menjelaskan, tidak ada kemampuan yang sedang diuji. Walaupun tidak menyebutkannya kepada para peserta, sang peneliti berpikir itu adalah salah satu permainan paling membosankan yang ada. Dia memang sengaja merancangnya demikian. Sebenarnya, sang peneliti, Mauricio Delgado, tidak peduli apakah peserta menebak benar atau salah. Dia justru tertarik untuk memahami bagian mana di otak mereka yang aktif sewaktu mereka memainkan permainan yang sangat membosankan. Sewaktu para peserta menebak-nebak, fMRI mencatat aktivitas di dalam tengkorak mereka. Delgado ingin mengidentifikasi di mana sensasi saraf berupa kegirangan dan antisipasi tempat motivasi bermula. Delgado memberitahu para peserta mereka boleh berhenti kapan saja mereka mau. Namun dia tahu, berdasarkan pengalaman sebelumnya, orang akan terus menebak-nebak, terkadang selama berjam-jam, seraya menanti untuk melihat apakah tebakan mereka salah atau benar. Setiap peserta berbaring di dalam mesin dan menatap layar dengan seksama. Mereka memencet tombol-tombol dan membuat prediksi. Sebagian mereka bersorak sewaktu menang atau mengerang ketika kalah. Delgado, yang memonitor aktivitas di dalam kepala mereka, melihat bahwa striatum, pusat pengiriman para peserta, menyala akibat aktivitas setiap kali mereka bermain, terlepas dari hasilnya. Delgado tahu, aktivitas striatum jenis itu terkait dengan reaksi emosional, terutama dengan perasaan berharap dan kegirangan. Sewaktu Delgado menyudahi salah satu sesi, seorang peserta menanyakan apakah dia boleh meneruskan bermain sendiri di rumah. Sepertinya tidak mungkin. Delgado berucap kepadanya, menjelaskan bahwa permainan itu hanya ada di dalam komputernya. Selain itu, membocorkan rahasia kepada si peserta. Percobaan itu sudah diatur untuk memastikan permainan itu konsisten dari orang ke orang. Delgado telah memprogram komputer tersebut sehingga setiap orang menang di ronde pertama, kalah di ronde kedua, menang ronde ketiga, kalah di ronde keempat, dan seterusnya. Dalam pola yang ditetapkan sebelumnya. Hasilnya sudah ditentukan duluan. Permainan itu bagaikan bertaruh dengan koin dengan gambar di kedua sisinya. Tidak apa-apa, laki-laki itu menjawab. Saya tidak keberatan. Saya hanya senang bermain. Itu aneh, tutur Delgado kepada saya kemudian. Tidak ada alasan baginya untuk ingin meneruskan permainan setelah tahu permainan itu ternyata diatur. Maksud saya, apa asyiknya memainkan permainan yang sudah diatur? Pilihan kita tidak berdampak apa-apa. Namun saya butuh 5 menit untuk meyakinkannya bahwa dia tidak ingin membawa permainan itu pulang. Selama berhari-hari setelahnya, Delgado terus-menerus memikirkan lelaki itu. Mengapa permainan itu telah memikatnya sedemikian rupa? Bahkan, mengapa permainan itu telah menghibur sedemikian banyak peserta? Data percobaan tersebut telah membantu Delgado mengidentifikasi bagian otak mana yang aktif ketika mereka bermain tebak-tebakan itu. Namun, data tersebut tidak menjelaskan mengapa mereka termotivasi untuk bermain. Maka beberapa tahun kemudian, Delgado merancang percobaan lain. Sekelompok baru peserta direkrut. Seperti sebelumnya, ada permainan tebak-tebakan. Tapi ada perbedaan penting. Dalam setengah permainan, peserta diizinkan membuat tebakan sendiri. Sedangkan dalam setengah permainan lagi, komputer yang menebak untuk mereka. Ketika para peserta mulai bermain, Delgado mengamati aktivitas dalam striatum mereka. Kala itu, ketika peserta dibolehkan membuat sebelumnya,
Mereka menunjukkan sesuatu yang sepadan dengan antisipasi dan kegirangan di saraf. Namun, dalam ronde ketika peserta tidak punya kontrol atas tebakan mereka, ketika komputer memilih untuk mereka, striatum peserta pada dasarnya senyap. Seolah-olah otak mereka menjadi tidak berminat terhadap kegiatan itu. Ada aktivitas kuat dalam nukleus quadrata hanya ketika para subjek diizinkan menebak, tulis Delgado dan kolega-koleganya kemudian. Antisipasi terhadap pilihan itu sendiri terkait dengan peningkatan aktivitas di wilayah corticostriatum, terutama di striatum ventral, yang terlibat dalam proses efektif dan motivasional. Terlebih lagi, ketika Delgado menanyai para peserta mengenai persepsi mereka tentang permainan itu setelahnya, mereka mengatakan mereka jauh lebih menikmatinya ketika mereka memegang kendali atas pilihan yang dibuat. Mereka peduli apakah mereka menang atau kalah. Ketika komputer yang memegang kendali, kata mereka, percobaan itu menjadi terasa seperti tugas. Mereka menjadi bosan dan ingin percobaan itu berakhir. Itu tidak masuk akal bagi Delgado. Kemungkinan menang ataupun kalah tepat sama, terlepas dari apakah peserta atau komputer yang memegang kendali, membolehkan peserta menebak, bukannya menunggu komputer menebak untuk mereka. Seharusnya tidak membuat perbedaan nyata apapun dalam hal mengalami permainan tersebut. Reaksi neurologis peserta seharusnya sama saja. Siapapun yang memegang kendali, namun entah bagaimana, membolehkan peserta membuat pilihan mengubah permainan itu. Bukannya tugas, percobaan itu menjadi tantangan. Peserta lebih termotivasi untuk bermain semata karena mereka percaya mereka memegang kendali. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, seiring bergesernya perekonomian dan tersisinya perusahaan besar yang menjanjikan pekerjaan seumur hidup oleh pekerjaan paruh waktu dan karir yang berpindah-pindah, pemahaman mengenai motivasi telah menjadi semakin penting. Pada 1980, 90% lebih tenaga kerja Amerika adalah bawahan bos. Sekarang sepertiga lebih pekerja di Amerika adalah pekerja paruh waktu, kontraktor, atau memegang posisi sementara. Para pekerja yang sukses dalam ekonomi baru adalah yang tahu cara menentukan sendiri seperti apa mereka harus menggunakan waktu dan mengalokasikan energi. Mereka paham bagaimana menentukan tujuan, memprioritaskan tugas, dan membuat pilihan mengenai proyek-proyek apa yang harus diburu. Orang-orang yang tahu bagaimana memotivasi diri, menurut berbagai penelitian, memperoleh lebih banyak uang daripada rekan-rekan sebayanya, mengaku lebih bahagia, dan mengatakan mereka lebih puas dengan keluarga, pekerjaan, dan hidup mereka. Buku-buku pengembangan diri dan manual kepemimpinan kerap kali menggambarkan motivasi diri sebagai ciri statis kepribadian kita, atau hasil suatu hitung-hitungan neurologis berupa perbandingan bawah sadar antara upaya dan ganjaran. Namun, ilmuwan mengatakan motivasi lebih rumit daripada itu. Motivasi bagaikan suatu keterampilan mirip dengan membaca atau menulis yang bisa dipelajari dan diasah. Para ilmuwan telah menemukan bahwa manusia dapat menjadi semakin baik dalam memotivasi diri bila mereka berlatih dengan benar. Kuncinya, kata para peneliti, adalah menyadari bahwa prasyarat motivasi adalah mempercayai kita punya kewenangan atas tindakan dan sekeliling kita. Untuk memotivasi diri, kita harus merasa memegang kendali. Kebutuhan akan kendali adalah dorongan biologis, tulis sekelompok ahli psikologi Columbia University dalam jurnal Trends in Cognitive Sciences pada 2010. Ketika percaya dirinya memegang kendali, orang cenderung bekerja lebih keras dan lebih mendorong diri.
Mereka secara rata-rata lebih percaya diri dan mengatasi hambatan dengan lebih cepat. Orang yang percaya mereka punya kewenangan atas diri sendiri kerap kali hidup lebih lama daripada rekan-rekan sebaya. Naluri mencari kendali itu sedemikian penting bagi cara otak kita berkembang sampai balita. Begitu mereka belajar makan sendiri, akan menolak upaya orang dewasa menyuapi mereka. Meskipun bisa jadi malah lebih banyak makanan yang masuk ke mulut mereka bila mereka menuruti saja disuapi. Salah satu cara membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita memegang kendali adalah dengan membuat keputusan. Setiap keputusan, tak peduli sekecil apapun, memperkuat persepsi akan kendali dan kemakbulan diri. Tulis para peneliti dari Columbia. Bahkan ketika membuat keputusan tak mendatangkan manfaat apa-apa, manusia tetap menginginkan keleluasaan untuk memilih. Hewan dan manusia menunjukkan lebih suka bisa memilih daripada tak bisa memilih. Bahkan ketika pilihan itu tidak memberikan ganjaran tambahan apapun. Tulis Delgado dalam makalah yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science pada 2011. Dari wawasan itu, mengemuka teori mengenai motivasi, langkah pertama dalam menciptakan dorongan adalah memberi orang kesempatan untuk membuat pilihan yang membuat mereka merasa memiliki otonomi dan determinasi diri. Dalam percobaan, orang lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas sulit ketika pekerjaan itu disajikan sebagai keputusan, bukan perintah. Itulah salah satu alasan mengapa perusahaan TV kabel Anda mengajukan segala pertanyaan itu ketika Anda mendaftar untuk berlangganan. Ketika mereka menanyakan apakah Anda lebih senang ditagih secara tercetak atau tidak, ataupun paket ultra atau platinum, ataukah HBO atau Showtime, Anda lebih termotivasi untuk membayar tagihan setiap bulanannya. Selama kita merasa kita memegang kendali, kita lebih bersedia bekerja keras. Pernah kan mengalami ketika terjebak macet di jalan tol? Dan Anda lihat ada gerbang tol sebentar lagi. Anda ingin keluar lewat situ walaupun Anda tahu barangkali justru akan lebih lama lagi tiba di rumah. Itu gara-gara otak kita girang melihat ada kemungkinan memegang kendali. Kita sih tidak akan tiba di rumah lebih cepat, namun rasanya lebih baik sebab kita merasa memegang kendali. Ini adalah pelajaran berharga bagi siapapun yang ingin memotivasi diri sendiri ataupun orang lain. Sebab ini menunjukkan bahwa tampaknya ada metode mudah untuk memicu kehendak bertindak. Temukan pilihan, hampir semua pilihan apapun, yang memungkinkan Anda mendapat kendali. Bila Anda sedang bergelut dengan keharusan membosankan untuk menjawab sederetan surat elektronik, putuskanlah untuk membahas salah satu surat yang letaknya lebih ke tengah kotak masuk Anda. Bila Anda mencoba memulai suatu laporan, tulis dulu kesimpulannya, atau mulailah dengan membuat grafiknya, atau apa saja yang paling menarik Anda, guna menemukan motivasi untuk menghadapi pegawai paling tidak menyenangkan. Pilihlah di mana rapat itu akan berlangsung. Untuk mulai menelpon pelanggan berikutnya, putuskan akan mengajukan pertanyaan apa terlebih dahulu. Motivasi dipicu oleh membuat pilihan yang menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita memegang kendali. Pilihan spesifik yang kita buat sebenarnya kalah penting daripada perasaan memegang kendali. Perasaan determinasi diri itulah yang mendorong kita. Itulah mengapa para peserta dalam percobaan Delgado mau bermain lagi dan lagi sewaktu mereka merasa kendali ada di tangan. Ini bukan berarti memotivasi selalu mudah, bahkan terkadang membuat pilihan saja tidaklah cukup. Kadang-kadang untuk benar-benar memotivasi diri, kita butuh sesuatu yang lebih. Setelah Eric Quintanilla menandatangani formulir yang secara resmi menjadikan seorang marinir AS, petugas perekrut pejabat tangannya,
menatap matanya dan mengatakan dia telah membuat pilihan yang tepat. Inilah satu-satunya keputusan yang saya buat sendiri, Pak, balas Quintanilla. Dia tadinya ingin agar kata-katanya itu terdengar gagah dan percaya diri. Namun suaranya gemetaran sewaktu dia berbicara dan tangannya sedemikian berpeluh sehingga dia dan petugas perekrut sama-sama mengusapkan tangan masing-masing ke celana setelahnya. Quintanilla berusia 23 tahun. 5 tahun sebelumnya, dia lulus dari SMA di kota kecil berjarak 1 jam perjalanan ke selatan Chicago. Dia sempat berpikir ingin kuliah di kota lain, namun dia tidak ingin mempelajari apa. Tidak tahu apa yang ingin dia lakukan setelahnya. Sejujurnya, dia tidak merasa yakin mengenai banyak hal. Maka dia mendaftarkan ke sekolah diploma dan memperoleh gelar diplomanya dalam studi umum. Dia tadinya berharap gelarnya itu akan membantunya memperoleh pekerjaan di toko telepon genggam di mall. Aku mengisi, entahlah, sekitar 10 formulir lamaran kerja, tutur Quintanilla. Tapi aku tidak pernah dihubungi kembali oleh siapapun. Dia memperoleh pekerja paruh waktu di toko barang hobi dan terkadang menjadi sopir truk es bila pengemudi yang biasa sedang sakit atau berlibur. Pada malam hari, dia bermain World of Warcraft. Bukan seperti itu hidup yang diharapkan Quintanilla. Dia siap untuk sesuatu yang lebih baik. Dia memutuskan melamar gadis yang dia pacari sejak SMA. Pesta pernikahannya fantastis. Tapi setelahnya, dia masih di situ-situ saja. Lalu istrinya hamil. Dia mencoba melamar ke toko telepon genggam dan akhirnya dipanggil wawancara. Dia berlatih bersama istrinya semalam sebelum wawancara yang dijadwalkan. "Sayang," kata istrinya kepadanya, "kamu harus memberi mereka alasan untuk memperkerjakanmu. Beritahu saja apa yang membuatmu bersemangat." Hari berikutnya, ketika manajer toko menanyainya mengapa dia ingin menjual telepon The Mobile, Quintanilla terdiam. "Aku tidak tahu." Memang itu kenyataannya. Dia tidak tahu mengapa. Beberapa minggu kemudian, Quintanilla pergi ke pesta dan bertemu salah seorang teman sekelasnya dulu. Baru saja pulang dari pelatihan, marinir dan 10 kilo lebih kurus, dengan otot-otot menonjol dan kepercayaan diri yang baru. Dia banyak bercanda dan main mata dengan gadis-gadis. Barangkali Quintanilla berkata kepada istrinya pagi berikutnya, dia harus mempertimbangkan untuk masuk marinir. Istrinya tidak menyenangi gagasan itu. Demikian pula ibunya. Namun, Quintanilla tak dapat memikirkan hal lain untuk dilakukan. Dia duduk di hadapan meja dapur suatu malam, menarik garis menuruni bagian tengah kertas, menulis Korps Marinir di sisi kiri dan mencoba mengisi sisi kanan dengan pilihan lainnya. Satu-satunya yang terpikirkan olehnya adalah naik jabatan di toko hobi. 5 bulan kemudian, tiba-tiba di depot rekrutmen Korps Marinir San Diego pada tengah malam, digiring ke dalam satu ruangan bersama 80 pemuda lainnya. Dicukur rambutnya, diuji golongan darahnya, diganti pakaiannya dengan seragam tentara, dan mulailah hidup barunya. Pelatihan militer dasar selama 13 minggu yang diikuti Quintanilla pada 2010 adalah percobaan relatif baru dalam upaya Korps Marinir Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 235 tahun untuk membentuk prajurit marinir yang sempurna. Selama sebagian besar riwayatnya, program pelatihan marinir berfokus menempa remaja berangsasan menjadi prajurit yang berdisiplin. Namun, 15 tahun sebelum Quintanilla mendaftarkan diri, seorang jenderal berusia 53 tahun bernama Charles Krulak dipromosikan menjadi komandan posisi tertinggi di antara para marinir. Krulak percaya pelatihan dasar harus diubah. Semakin banyak pendaftar yang jauh lebih lemah, ceritanya kepada saya. Banyak di antara anak-anak itu yang bukan hanya butuh disiplin.
melainkan perombakan mental. Mereka tidak pernah jadi anggota tim olahraga, tidak pernah bekerja sungguhan, tidak pernah melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak punya kosakata ambisi. Sebelumnya, mereka hanya mengikuti suruhan. Ini adalah masalah, karena Korps Marinir semakin membutuhkan prajurit yang dapat membuat keputusan-keputusan mandiri. Marinir seperti yang mereka akan utarakan kepada Anda dengan senang hati berbeda dengan prajurit dan kelasi. Kami butuh orang-orang dengan kemandirian ekstrim. Di dunia masa kini, itu berarti Korps Marinir membutuhkan laki-laki dan perempuan yang mampu bertempur di tempat seperti Somalia dan Baghdad, di mana aturan dan taktik berubah tanpa terpikirkan dan para marinir kerap kali harus memutuskan sendirian, dan saat itu juga rangkaian tindakan apa yang paling baik diambil. Saya mulai menghabiskan waktu bersama para ahli psikologi dan psikiater, mencoba mencari tahu bagaimana kami mengajari para rekruten dengan lebih baik agar bisa berpikir sendiri. Kisah Krulak, ada rekrutan-rekrutan hebat yang kami peroleh, namun mereka tidak punya arah ataupun dorongan. Yang mereka tahu hanyalah melakukan seadanya saja. Rasanya seperti bekerja dengan sekawanan bangkai bernyawa. Marinir tidak bisa seperti bangkai bernyawa. Krulak mulai mempelajari berbagai penelitian mengenai bagaimana mengajarkan motivasi diri dan menjadi sangat tergelitik oleh satu penelitian yang dilakukan oleh Korps Marinir bertahun-tahun sebelum, yang menunjukkan bahwa marinir yang paling sukses adalah yang memiliki lokus kendali internal. Kepercayaan bahwa mereka bisa mengubah takdir melalui pilihan yang mereka buat. Lokus kendali merupakan topik utama penelitian di bidang psikologi sejak 1950-an. Para peneliti telah menemukan bahwa orang yang memiliki lokus kendali internal cenderung menyanjung atau menyalahkan diri sendiri, karena keberhasilan ataupun kegagalan bukan menyatakan bahwa penyebabnya adalah hal yang berada di luar pengaruh mereka. Seorang pelajar dengan lokus kendali internal yang kuat, misalnya, akan mengatakan bahwa nilai bagusnya adalah hasil kerja kerasnya, bukan karena dia pintar dari sononya. Salesman dengan lokus kendali internal akan menyalahkan dirinya sendiri yang kurang sigap sehingga kehilangan calon pelanggan, bukan karena nasib buruk. Lokus kendali internal telah dihubungkan dengan keberhasilan akademik, motivasi diri yang lebih tinggi, dan kedewasaan sosial, kejadian stres dan depresi yang lebih rendah, serta rentang hidup yang lebih lama. Tulis satu tim ahli psikologi dalam jurnal Problems and Perspective in Management pada 2012. Orang-orang dengan lokus kendali internal cenderung memperoleh lebih banyak uang, memiliki lebih banyak teman, bertahan dalam pernikahan lebih lama, serta menyatakan keberhasilan dan kepuasan profesional yang lebih besar. Sementara itu, memiliki lokus kendali eksternal percaya bahwa hidup kita banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendali kita, berkorelasi dengan kadar stres yang lebih tinggi, karena seseorang memandang situasi tidak bisa diatasinya sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lokus kendali seseorang bisa dipengaruhi melalui pelatihan dan umpan balik. Percobaan yang dilakukan pada 1998 menyajikan serangkaian teka-teki sulit kepada 120 anak kelas 5 SD. Setelahnya, setiap murid diberitahu bahwa mereka memperoleh nilai tinggi. Separuh di antara mereka juga diberitahu, "Kamu pasti telah bekerja keras memecahkan pertanyaan-pertanyaan ini." Memberitahu anak kelas 5 SD bahwa mereka telah bekerja keras ternyata mengaktifasi lokus kendali internal mereka. Sebab, kerja keras adalah sesuatu yang kita putuskan untuk lakukan.
memuji murid atas kerja kerasnya memperkuat kepercayaan bahwa dia memiliki kendali atas diri dan lingkungannya. Separuh lagi, diberitahu bahwa mereka telah memperoleh nilai yang tinggi dan kemudian dipuji. Kamu pasti pintar sekali menjawab pertanyaan ini. Memuji kecerdasan murid mengaktifasi lokus kendali eksternal. Kebanyakan murid kelas 5 tidak percaya mereka bisa memilih seberapa pintar dirinya. Secara umum, anak-anak yang masih kecil berpikir kecerdasan adalah kemampuan bawaan, sehingga mengatakan kepada anak-anak bahwa mereka pintar memperkuat kepercayaan bahwa keberhasilan atau kegagalan didasarkan pada faktor di luar kendali mereka. Kemudian, semua murid diajak untuk mengajarkan 3 teka-teki yang lain kesulitannya berbeda-beda. Murid yang sebelumnya dipuji kecerdasannya, yang diarahkan untuk memandang keberhasilan dan kegagalan sebagai buah hal yang mereka tidak bisa mempengaruhi jauh, lebih mungkin fokus ke teka-teki yang lebih mudah selama ronde kedua permainan. Walaupun mereka dipuji sebagai anak yang pintar, mereka tidak begitu termotivasi untuk mendorong diri sendiri. Nantinya, mereka mengatakan bahwa percobaan itu kurang asyik. Sebaliknya, murid yang sebelumnya dipuji karena kerja kerasnya, yang didorong untuk membingkai pengalaman itu dari sisi determinasi diri, mengerjakan teka-teki yang lebih sulit. Mereka bekerja lebih keras dan lebih lama untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi. Mereka nantinya mengatakan mereka menikmati percobaan tersebut. Lokus kendali internal adalah keterampilan yang dipelajari. Carol Dweck, ahli psikologi Stanford yang membantu pelaksanaan penelitian, berkata kepada saya, "Sebagian besar orang mempelajari saat masih anak-anak, namun determinasi diri sebagian orang tertekan oleh cara mereka bertumbuh besar atau pengalaman yang mereka peroleh, dan mereka lupa seberapa besar pengaruh yang bisa mereka miliki atas kehidupan mereka sendiri. Disitulah pelatihan bermanfaat, karena bila kita tempatkan orang dalam situasi di mana mereka bisa berlatih merasa memegang, di mana lokus kendali internal itu dibangunkan kembali, maka orang pun bisa mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka merasa lebih memegang kendali atas hidup mereka. Semakin mereka merasa begitu, semakin mereka benar-benar memegang kendali atas diri sendiri. Bagi Krulak, penelitian semacam itu tampaknya memegang kunci mengajarkan motivasi diri kepada rekrutan. Apabila dia merasa dan merancang ulang pelatihan dasar untuk memaksa peserta pelatihan memegang kendali atas pilihan mereka sendiri, dorongan tersebut mungkin bisa menjadi lebih otomatis. Demikian dia berharap. Sekarang kita menyebutnya mengajarkan bias ke arah tindakan, kata Krulak kepada saya. Gagasan dasarnya adalah bahwa begitu para rekrutan memegang kendali atas beberapa situasi, mereka mulai memahami enaknya perasaan tersebut. Kami tidak pernah memberitahu siapapun bahwa mereka adalah pemimpin alami. Berarti hal itu di luar kendali kita, lanjut Krulak. Justru kami ajari mereka bahwa kepemimpinan itu dipelajari, bahwa kepemimpinan adalah buah usaha. Kami mendorong para rekrutan untuk mengalami asyiknya memegang kendali, merasakan serunya bertanggung jawab. Begitu kita berhasil membuat mereka kecanduan hal itu, mereka pun kecantol. Bagi Quintanilla, tutorial itu dimulai segera setelah dia tiba. Pada awalnya, ada hari-hari panjang baris berbaris dengan terpaksa, sit up dan push up tak henti-henti. Latihan membosankan untuk menggunakan senjata api. Namun, selain latihan itu, Quintanilla terus-menerus dihadapkan ke situasi yang memaksanya mengambil keputusan dan memegang kendali.
Pada minggu keempat pelatihan, misalnya, Pelaton Quintanilla diperintahkan membersihkan aula mes. Para rekrutan tidak tahu caranya. Mereka tidak tahu di mana peralatan bersih-bersih diletakkan atau bagaimana mesin cuci piring industrial bekerja. Makan siang baru ataukah membuang sisa-sisa makanan. Ketika salah seorang di antara mereka mendekati instruktur pelatihan untuk meminta nasihat, yang ada dia malah diomeli. Maka peleton tersebut mulai membuat keputusan-keputusan. Selada kentang dibuang, hamburger sisa dimasukkan ke kulkas, sedangkan mesin cuci piring dimuati sedemikian banyak sabun cuci sampai busa dengan segera menutupi lantai. Butuh 3,5 jam. Termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengepel busa sabun. Bagi peleton itu untuk kelar membersihkan aula mes, mereka keliru, membuang makanan yang masih bisa disantap. Tak sengaja mematikan kulkas es krim dan entah bagaimana menghilangkan 2 lusin garpu. Tapi, sewaktu mereka selesai, sang instruktur pelatihan mendekati anggota peleton yang paling kecil dan paling pemalu, dan mengatakan bahwa dia melihat bagaimana sang rekrutan menunjukkan kemampuannya ketika dibutuhkan keputusan mengenai di mana saus seharusnya disimpan. Sebenarnya cukup jelas di mana saus seharusnya diletakkan. Ada rak-rak besar yang hanya berisi botol-botol saus. Namun, sang rekrutan pemalu berseri-seri sewaktu dipuji. Saya memberikan sejumlah pujian, dan semuanya dirancang agar tak terduga, kata Sersan Dennis Joy, seorang instruktur pelatihan dengan gaya sungguh mengintimidasi, yang mengantar saya berkeliling depot rekrutmen suatu hari. Kita tidak pernah memperoleh ganjaran bila kita melakukan apa yang mudah bagi kita. Bila Anda seorang atlet, saya tak akan pernah memuji Anda karena berlari dengan baik. Hanya orang yang tidak jago yang diberi selamat karena berlari dengan cepat. Hanya orang yang pemalu yang diberi pengakuan karena mengambil alih tampuk kepemimpinan. Kita memuji orang yang melakukan hal yang sulit. Begitulah cara mereka belajar percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Bagian utama pelatihan dasar hasil rancangan ulang krulak adalah Crucible. Tantangan berat selama 3 hari di akhir program camp pelatihan, Quintanilla ngeri terhadap Crucible. Dia dan teman-teman sekamarnya berbisik-bisik mengenai Crucible pada malam hari. Ada macam-macam rumor dan tebakan liar. Ada yang bilang seorang rekrutan kehilangan salah satu tungkainya di tengah kegiatan itu tahun lalu. Crucible bagi Quintanilla dimulai suatu Selasa pagi, ketika peletonnya dibangunkan pada pukul 2 pagi dan diperintahkan untuk mempersiapkan diri guna berbaris, merayap, dan memanjat sepanjang lintasan 80 km yang diserati rintangan. Setiap orang membawa peralatan seberat 15 kg. Mereka masing-masing hanya dibekali 2 ransum untuk 54 jam. Mereka paling-paling hanya bisa mengharapkan tidur beberapa jam. Cedera diduga akan terjadi. Mereka diberitahu bahwa siapapun yang berhenti bergerak atau tertinggal terlalu jauh akan gugur dari korps. Separuh jalan melalui Crucible, para rekrutan dihadapkan dengan tugas yang disebut tangki Sersan Timmerman. Musuh telah mencemari daerah ini dengan zat kimia. Seorang instruktur pelatihan berseru, menunjukkan ke lubang besar dangkal seukuran lapangan football. Kalian harus melintasinya seraya mengenakan perlengkapan penuh dan masker gas. Bila ada di antara kalian yang menyentuh tanah, kalian gagal dan harus mengulangi lagi. Bila kalian menghabiskan waktu lebih lama daripada 60 menit di dalam lubang, kalian gagal dan harus mengulangi lagi. Kita harus mematuhi kepemimpinan tim kalian. Saya ulangi, kalian tidak boleh melanjutkan tanpa perintah verbal langsung dari pemimpin tim. Kalian harus mendengar komando sebelum bertindak. Kalau tidak,
kalian gagal dan harus mengulangi lagi. Tim Quintanilla membentuk lingkaran dan mulai menggunakan teknik yang telah mereka pelajari dalam pelatihan dasar. Apa tujuan kita? Salah seorang rekrutan berkata, menyeberangi lubang itu. Seseorang pun menjawab, bagaimana kita menggunakan papan-papan itu? Seorang rekrutan lainnya bertanya, menunjuk ke papan yang diikat tali temali. Kita bisa jejarkan ujung ke ujung. Seseorang menjawab. Pemimpin tim mengeluarkan perintah verbal dan lingkaran itu bubar untuk mencoba gagasan itu di sepanjang tepi lubang. Mereka berdiri di satu papan, seraya menarik papan yang satu lagi ke depan. Tidak ada yang berhasil menjaga keseimbangan. Mereka kembali melingkar. Tali-talinya kita apakan? Salah seorang rekrutan bertanya. Untuk mengangkat papan-papan itu, salah seorang lagi menyaut. Dia menyarankan agar mereka berdiri di atas kedua papan secara bersamaan dan menggunakan tali temali itu untuk mengangkat setiap bilah bersama-sama, seolah mengenakan alat sky. Semua orang mengenakan masker gas dan berdiri di atas kuda papan dengan pemimpin mereka di depan. Kiri, dia berteriak seiring para rekrutan menarik satu bilah papan sedikit ke depan. Kanan, mereka pun mulai tersarung-sarung melintasi lubang. Tapi setelah 10 menit, jelaslah siasat ini tidak berhasil. Ada yang mengangkat terlalu cepat, yang lain mendorong papan terlalu jauh. Dan karena mereka semua mengenakan masker gas, mustahil mendengar komando sang pemimpin. Mereka sudah terlalu jauh untuk berputar. Namun dengan kecepatan demikian, mereka akan butuh waktu berjam-jam untuk menyeberang. Para rekrutan mulai saling berteriak memberitahu yang lain agar berhenti. Sang pemimpin memerintahkan mereka berhenti sejenak. Dia berpaling ke orang di belakangnya. Perhatikan bahuku. Pekiknya melalui masker gas. Sang pemimpin mengedikkan bahu kirinya, lalu kanan. Dengan mengamati irama sang pemimpin, rekrutan di belakangnya dapat mengkoordinasi bagaimana mengangkat papan itu. Satu-satunya masalah dengan gagasan ini adalah salah satu aturan dasar dilanggar. Rekrutan diberitahu bahwa mereka tidak boleh bertindak sampai mendengar perintah verbal dari pemimpin tim. Namun, dengan masker gas, tidak ada yang bisa mendengar apa-apa. Tapi, tidak ada cara lain untuk maju. Maka, sang pemimpin tim mulai mengedikkan bahu dan mengayunkan lengan seraya meneriakkan perintah. Tidak ada yang mengerti pada awalnya. Maka, dia mulai menyanyikan salah satu lagu yang telah mereka pelajari saat baris berbaris. Rekrutan di belakangnya bisa mendengarnya sedikit. Cukup untuk mengetahui lagu apa yang dia nyanyikan sehingga dia pun ikut menyanyikannya. Orang di belakangnya melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, mereka semua bernyanyi, berkedik, dan mengayunkan lengan secara serempak. Mereka melintasi lapangan itu dalam 28 menit. Secara teknis, bisa saja kami menyuruh mereka kembali untuk mengulang lagi karena setiap orang tidak mendengar perintah verbal langsung dari sang pemimpin tim. Seorang sersan yang bertugas melatih nantinya memberitahu saya, tapi itulah inti latihan ini. Kami tahu mereka tidak bisa mendengar apa-apa bila mengenakan masker gas. Satu-satunya cara melintasi lubang itu adalah menemukan siasat yang pas. Kami mencoba mengajari mereka agar jangan sekedar menuruti perintah. Mereka harus mengambil alih kendali dan mencari tahu berbagai hal sendiri. 24 jam dan selusin rintangan lainnya kemudian, peleton Quintanilla berkumpul di depan tantangan terakhir Crucible, yaitu bukit panjang dan curam yang mereka sebut Grim Reaper, pencabut nyawa. Kita tidak harus saling membantu selama Reaper, kata Krulak. Aku pernah melihatnya terjadi sebelumnya. Ada rekrutan yang jatuh, dan karena tidak punya teman, mereka ditinggalkan.
Quintanilla pada waktu itu telah berbaris selama 2 hari. Dia cuma tidur kurang dari 4 jam. Wajahnya mati rasa dan tangannya penuh lepuhan dan goresan akibat membawa drum-drum berisi air menyeberangi rintangan. Ada peserta yang muntah-muntah dalam report. Dia bercerita kepada saya. 1 orang lengannya diambil. Ketika kelompok tersebut mulai memanjat bukit, para rekrutan terus tersandung-sandung. Mereka sedemikian lelah sehingga mereka bergerak seperti dalam film yang diputar lambat. Nyaris tidak maju. Maka mereka mulai saling menautkan lengan, guna saling mencegah ada yang merosot dari lereng. "Mengapa kamu melakukan ini?" tanya teman sekelompok Quintanilla sambil terengah-engah, menggunakan cara tanya jawab yang telah mereka latih saat mendaki. Sewaktu kondisi sedang susah-susahnya, kata instruktur pelatihan mereka harus mengajukan pertanyaan kepada satu sama lain yang diawali dengan "mengapa?" untuk menjadi marinir dan membangun kehidupan yang lebih baik keluargaku, sahut Quintanilla. "Seminggu sebelumnya istri saya melahirkan seorang putri, Zoe. Dia diizinkan berbicara kepada sang istri selama total 5 menit melalui telepon setelah persalinan. Itulah satu-satunya kontaknya dengan dunia luar dalam nyaris 2 bulan. Bila dia menyelesaikan curriculum, dia akan bertemu istri dan bayinya yang baru lahir. Bila kita bisa menghubungkan sesuatu yang sulit dengan pilihan yang penting bagi kita, tugas menjadi lebih mudah," kata instruktur pelatihan kepada Quintanilla. Itulah mengapa mereka saling mengajukan pertanyaan yang diawali dengan "mengapa?" Buat tugas menjadi keputusan yang bermakna dan motivasi diri pun akan muncul. Peloton Quintanilla mencapai puncak terakhir ketika matahari terbenam dan terseok-seok ke lapangan terbuka yang ditancapi tiang bendera. Semua orang terpaku. Mereka akhirnya selesai. Curriculum sudah selesai. Seorang instruktur pelatihan berjalan melalui formasi mereka, berhenti di hadapan setiap orang untuk meletakkan lambang Korps Marinir, yaitu elang, bola dunia, dan jangkar di tangan mereka. Mereka sudah resmi menjadi marinir. Orang kita camp pelatihan isinya melulu teriak-teriak dan adu hantam, kata Quintanilla kepada saya. Padahal bukan begitu. Sama sekali tidak seperti itu. Camp pelatihan lebih soal belajar membuat diri kita melakukan hal yang kita pikir tak bisa kita lakukan. Sebenarnya camp tersebut sangat emosional. Pelatihan dasar seperti karir di Korps Marinir itu sendiri tak menawarkan ganjaran materi yang besar. Gaji awal seorang marinir adalah $17,616 setahun. Tapi, Korps Marinir Amerika Serikat memiliki salah satu tingkat kepuasan karir tertinggi. Pelatihan yang disediakan Korps kepada kita, kira-kira 40.000 rekrutan setiap tahun, telah mengubah kehidupan jutaan orang yang seperti Quintanilla tidak tahu bagaimana membangkitkan motivasi dan arahan diri yang dibutuhkan untuk memegang kendali atas kehidupan mereka. Sejak reformasi Krulak, jumlah rekrutan yang tidak meninggalkan korps dan nilai kinerja para marinir sama-sama meningkat melebihi 20%. Survei menandakan bahwa lokasi kendali internal rekrutan rata-rata meningkat signifikan selama pelatihan dasar. Percobaan Delgado adalah awal untuk memahami motivasi. Para marinir melengkapi wawasan itu dengan membantu kita memahami bagaimana mengajarkan dorongan kepada orang yang tidak terlatih dalam determinasi diri. Bila kita memberikan kesempatan kepada orang untuk merasakan punya kendali dan membiarkan mereka berlatih membuat keputusan, mereka bisa belajar menerapkan kekuatan kehendak. Begitu orang tahu bagaimana membuat pilihan yang diarahkan sendiri menjadi kebiasaan, motivasi pun menjadi lebih otomatis. Terlebih lagi, guna mengajari diri sendiri untuk memotivasi diri secara lebih mudah,
Kita perlu belajar memandang pilihan kita bukan sebagai sekadar ekspresi kendali, namun juga sebagai perwujudan nilai dan tujuan kita. Itulah alasan para rekrutan saling bertanya, mengapa? Sebab itu menunjukkan kepada mereka bagaimana menghubungkan tugas-tugas kecil dan cita-cita yang lebih besar. Makna penting wawasan itu dapat terlihat di serangkaian penelitian yang dilakukan di Panti Wreda pada 1990-an. Para peneliti mempelajari mengapa sejumlah orang lansia hidup sejahtera di lembaga semacam itu, sementara yang lain mengalami penurunan fisik dan mental yang cepat. Satu perbedaan kritis di antara mereka, menurut para peneliti, adalah orang-orang lansia yang hidup sejahtera membuat pilihan-pilihan yang menentang jadwal yang kaku, menu makanan yang telah ditetapkan, dan aturan-aturan ketat yang Panti Wreda coba paksakan kepada mereka. Sejumlah peneliti menyebut penghuni semacam itu sebagai subversif, karena sedemikian banyak keputusan mereka yang berwujud sebagai pemberontakan kecil melawan status quo. Satu kelompok di salah satu panti Wreda, Santa Fe, misalnya memulai waktu makan dengan menukar-nukar makanan untuk menyusun hidangan sesuka mereka sendiri. Bukannya menerima begitu saja apa yang dihidangkan kepada mereka. Seorang penghuni mengatakan kepada salah satu peneliti bahwa dia memberikan kuenya kepada orang lain karena walaupun dia menyukai kue, dia lebih baik menyantap hidangan kelas 2 yang kupilih sendiri. Sekelompok penghuni di Panti Wreda di Little Rock melanggar aturan-aturan panti dengan memindahkan perabotan untuk menata ulang kamar tidur sesuai selera pribadi masing-masing. Karena lemari pakaian melekat ke dinding, mereka menggunakan Inggris dicolongi dari lemari perkakas untuk mencukil lemari mereka sampai lepas. Tindakan penentangan kecil semacam itu, bila ditiliki secara luas, sebenarnya relatif tidak berarti. Namun, secara psikologis, tindakan itu berdaya karena para subservis memandang pemberontakan tersebut sebagai bukti bahwa mereka masih memegang kendali atas hidup mereka sendiri. Para subversif rata-rata berjalan 2 kali lipat lebih banyak daripada para penghuni Panti Wreda lainnya. Dengan kata lain, pilihan yang paling berdaya dalam pembangkitan motivasi adalah keputusan yang melakukan 2 hal. Meyakinkan kita bahwa kita memegang kendali dan memberikan makna yang lebih besar bagi tindakan kita. Memilih untuk mendaki gunung dapat menjadi perwujudan cinta kepada putri kita. Quintanilla menyelesaikan kamp pelatihan pada 2010 dan mengabdi kepada korps selama 3 tahun. Dia kemudian berhenti. Dia akhirnya merasa siap bagi kehidupan nyata. Dia memperoleh pekerjaan lain. Namun, kurangnya solidaritas di antara koleganya membuatnya kecewa. Tampaknya, tak ada yang termotivasi untuk menjadi lebih baik. Maka pada 2015, dia kembali mendaftar masuk marinir. Saya rindu, terus-menerus diingatkan bahwa saya bisa melakukan apapun. Tuturnya kepada saya. Saya rindu didorong-dorong orang untuk memilih diri saya yang lebih baik. Pada 2010, 22 tahun setelah liburannya ke Amerika Selatan bersama Robert, Viola didiagnosis mengidap kanker hidung telur. 2 tahun kemudian, penyakit itu merenggut nyawanya. Pada setiap tahap, Robert mendampinginya, membantunya bangun dari ranjang pada pagi hari, dan mengingatkannya untuk minum obat pada malam hari. Robert mengajukan macam-macam pertanyaan untuk mengalihkan Viola dari rasa nyeri dan menyuapi sang istri yang melemah. Ketika Viola akhirnya berpulang, Robert duduk di samping ranjang kosong selama berhari-hari. Anak-anaknya yang khawatir, dia kembali tergelincir ke dalam apati, menyarankan untuk kembali mengunjungi sang ahli neurologi di New Orleans. Barangkali
dokter akan merekomendasikan sesuatu untuk mencegah kembalinya kelesuan yang dulu menyerangnya. Tidak, tugas Robert. Bukan apati yang membuatnya tidak mau keluar rumah. Dia hanya butuh waktu untuk merenungkan 62 tahun pernikahannya. Viola telah membantu Robert membangunkan kehidupan. Dan kemudian, ketika segala sesuatu terlepas dari genggamannya, Viola membantunya membangunnya kembali. Dia hanya ingin menghargai itu semua dengan cara menyendiri selama beberapa hari. Seminggu kemudian, dia keluar dari rumah dan berkunjung untuk bersantap bersama. Dia menunggui cucu-cucunya. Robert meninggal dunia 24 bulan kemudian, pada 2014. Menurut obituarinya, dia aktif sampai ajal menjemput.